Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kabarnya. Bagaimana? Apakah sehat semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, apakah anak-anak hadir semua? Ibu Permasensi terlebih dahulu ya. Tolong Ya, di-on-kan Bu. terlebih dahulu, biar Ibu bisa uh, periksa apakah anak-anak itu on atau tidak. On kan dulu ya. Nah, Kameranya Ibu mati, Sensi, Bu. masih Dek ada hadir belum? Hadir, Bu. Bagus. Semangat ya dalam mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita buka buka sekolah hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Baiklah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih ingat, Bu? Kemarin kita belajar tentang isi surat dinas dan surat pribadi. Iya, benar. Apakah masih ingat bagaimana penggunaan bahasa surat dinas? Penggunaan surat bahasa dinas itu seperti apa? Ada kayak masih ingat? Bahasa surat dinas itu formal, Bu. Iya, benar. Ternyata masih ingat. Nah, anak-anak, kenapa kita masih harus belajar tentang surat dinas dan surat pribadi? Karena meskipun zaman sekarang ini sudah teknologinya sudah maju, kita tinggal mengetik apa saja, satu detik pun terkirim. Nah, kenapa kita masih harus mempelajari surat pribadi dan surat dinas? Karena anak-anak, saat kita menulis sesuatu, pasti kita menggunakan atau memilih bahasa yang kita gunakan itu harus dipilih dengan yang baik dan benar. Kita tidak boleh sembarangan mengetik pesan tanpa memperhatikan tujuan, tanpa memperhatikan kepada siapakah pesan itu ditujukan. Jadi kita harus belajar tentang penggunaan bahasa dalam surat menyurat. Nah, anak-anak, apabila anak-anak nanti sudah mengetahui ilmunya tentang surat menyurat, maka insya Allah anak-anak akan bisa menggunakan, menuliskan surat-surat itu di kemudian hari. Contohnya untuk lamaran kerja atau surat izin. Nah, itu menggunakan surat penggunaan bahasa yang formal dan baik dan benar. Baiklah, tanpa perlu panjang lebar, marilah kita mengetahui materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, KD yang akan kita pelajari yang pertama yaitu KD 3.12. Menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Indikatornya yang pertama, 3.12.1. Menganalisis unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. 3.12.2. Membandingkan karakteristik bahasa surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengarkan. Kemudian tujuan pembelajaran. Peserta didik melalui kegiatan pembelajaran saintifik dengan diskusi dan penugasan mampu menganalisis unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas sekaligus membandingkan karakteristik bahasa surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar untuk membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan kemandirian, kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, kreatif, dan menghargai orang lain. Nah, sebelum mulai pelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak berkaitan dengan surat dinas dan surat pribadi? Adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Belum, Bu.
Belum, baiklah. Ibu akan menyetelkan sebuah video, silakan diperhatikan ya. Baik, anak-anak, masih diperhatikan bukan? Bagaimana? Apakah dari tayangan tersebut ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu, saya mau tanya. Mau tanya apa? Apakah surat pribadi boleh menggunakan bahasa yang formal juga? Oh, pertanyaan yang bagus. Baik, apakah surat pribadi boleh menggunakan bahasa yang formal? Kita tahu tadi di video bahwa penggunaan bahasa formal itu dipakai untuk bahasa dinas. Sedangkan pribadi biasanya informal. Namun kita harus memperhatikan yang pertama, kemanakah surat itu ditujukan? Apakah ditujukan kepada adik, apakah ditujukan kepada kakak, ataukah ditujukan pada orang tua? Tentu saja ketika berbicara dengan adik atau kakak pasti dengan bahasa yang informal. Namun apabila kita menunjukkan surat itu pada orang yang dewasa, orang yang lebih tua, pasti kita menggunakan bahasa yang sopan santun, yaitu bahasa formal. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, ya bahasa surat pribadi itu biasanya boleh menggunakan bahasa yang formal, walaupun tidak seformal surat pribadi, surat dinas. Baiklah, sekarang kita akan belajar cara membedakan unsur-unsur surat pribadi. Silakan diperhatikan tayangan PowerPoint dari Ibu. Maaf loadingnya lama. Baik, sekarang sudah tayang ya, sudah bisa dilihat. Udah, Bu. Adakah yang mau relawan membacakan? Atau Ibu tunjuk? Ayo, siapa yang mau relawan? Mas Zidek mau membacakan? Yang lain aja, Bu. Ayo, Ibu tunjuk loh. Coba dibacakan terlebih dahulu. Nanti mendapat nilai plus. Terlihat Yang mana, Bu? ini surat pribadi ini, mulai dari Malang 29 November. Malang 29 November 2015. Salam kangen. Apa kabar, Aim? Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana?
Liburan semester ini aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Sahabatmu, Gianti. Terima kasih, Ibu beri apresiasi. Nah, anak-anak, apakah anak-anak bisa menguraikan unsur-unsur dari surat pribadi ini? Ibu telah menguraikan masing-masing unsur. Jadi anak-anak tinggal memisahkan. Adakah yang bisa menguraikan unsur-unsur surat pribadi ini? Coba, Malang 29 November 2015. Apakah itu? Tanggal, Bu. Iya, benar. Kalau salam kangen? Salam pembuka. Iya, apa kabar Aim? Apa kabar Aim? Apakah itu? Kalimat paragraf pembuka. Iya. Sedangkan yang tengah ini, yang paling panjang ini apa ini? Isi surat. Iya, benar. Sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Apakah itu? Paragraf penutup. Benar. Sahabatmu? Mengirim surat. Iya, benar. Giati? Mengirim surat. Iya, bagus. Ternyata semuanya bisa ya untuk membedakan, menguraikan, menganalisis unsur-unsur surat pribadi ini. Perhatikan urutan dari surat-surat, unsur-unsur surat pribadi. Tanggal surat, kemudian alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, penutup surat, nama pengirim, dan tanda tangan pengirim. Nah, anak-anak, apakah urutan ini bisa dibalik-balik? Apakah penutup surat boleh di atas, apakah alamat surat boleh ditaruh di bawah? Bagaimana anak-anak, apakah unsur-unsur surat pribadi ini boleh diacak? Tidak ya, karena unsur-unsur surat pribadi itu harus menggunakan urutan yang benar. Tidak bisa kok nama pengirimnya di atas terlebih dahulu. Itu akan membingungkan oleh orang yang membaca surat pribadi itu. Jadi kalau menulis surat harus dengan urutan yang benar. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur surat resmi atau surat dinas. Ibu telah menomori unsur-unsur surat dinas ini. Apakah ada yang bisa menguraikan, menganalisis? Siapakah yang tahu nomor satu? Apakah unsur itu namanya? Kepala surat atau kop surat. Iya, benar. Nomor dua, itu udah ada tulisannya. Nomor surat. Iya, nomor surat. Nomor tiga, itu jelas sekali tanggal. Nomor empat, Lampiran surat. iya, ada tulisannya. Nomor lima, Perihal surat. iya, perihal. Hal itu maksudnya perihal ya, itu disingkat. Baik, nomor enam, yang Alamat terhormat. surat. Dengan hormat, Salam pembuka. salam pembuka. Nomor 8, ini yang paling panjang. Isi surat. Iya, nomor 9. Terima kasih. Penutup surat. Benar, nomor 10. Identitas pengirim. Iya, nomor 11. Salam penutup. Iya, terima kasih. Ibu apresiasi. Ternyata anak-anak sudah bisa ya untuk
menguraikan dan menganalisis unsur-unsur surat resmi. Kita lihat unsur-unsurnya surat dinas itu bisa dibilang lebih banyak ketimbang surat pribadi. Untuk surat pribadi itu tidak memiliki kepala surat, juga tidak mempunyai nomor surat, tapi mempunyai tanggal surat. Sedangkan lampiran surat itu hanya untuk surat dinas. Alamat itu juga surat dinas ada. Salam pembuka surat pribadi juga ada. Isi surat, penutup surat, identitas, dan salam penutup itu juga surat pribadi ada. Jadi ada beberapa unsur aja yang membedakan antara surat dinas dan surat pribadi. Yang kepala surat, nomor surat, lampiran surat. Jadi perbedaannya ada demikian itu. Baik, kita sudah belajar tentang unsur-unsur surat dinas. Saatnya kita belajar tentang karakteristik bahasa. Kita sudah tahu yang pertama tadi disebutkan bahwa surat dinas itu menggunakan bahasa yang formal, sedangkan bahasa surat pribadi itu informal. Nah, adakah yang tahu adakah yang bisa membedakan antara kedua surat ini, bagian mana yang membedakan? Coba dicermati terlebih dahulu. Surat nomor 1 itu surat pribadi, sedangkan surat nomor 2 yaitu surat dinas. Coba diperhatikan karakteristik bahasanya itu bagian mana yang berbeda. Ternyata dalam surat dinas itu bahasanya sangat formal. Sedangkan surat yang pertama bahasanya informal. Ada yang tidak baku juga terlihat. Di sini tiada lagi tawa canda ibu yang menyejukkan. Nah, itu kan bisa dibilang bahasa yang informal. Sedangkan bahasa yang di sini kami perlu menyatakan. Nah, itu kan termasuk bahasa yang formal. Nah, setelah Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca surat ini. Kemudian jawab pertanyaan selanjutnya. Baik, Bu. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Kepada siapakah surat ini ditunjukkan? Ozi, Bu. Iya, Auzi, bukan Viola ya. Viola itu nama yang orang yang mengirim. Baik, apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Kepada kepada siapakah surat di atas ditujukan? Ya? Pimpinan Museum Hasanuddin. Iya, benar. Di sini ya, yang terhormat. Nah, anak-anak, Ibu sekarang akan meminta kalian untuk berbagi kelompok untuk berdiskusi. Kalian sudah Ibu bagi kelompoknya 2 orang 2 orang. Silakan kalian diskusikan mengenai urutan penulis mengungkapkan maksud dalam surat. Tadi kan sudah menganalisis unsur surat dinas dan surat pribadi. Nah, anak-anak harus memberikan alasan. Contohnya, tempat dan tanggal surat. Alasannya agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Kemudian juga surat dinas juga, tempat dan tanggal surat, agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Sekarang Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Nanti setelah anak-anak selesai berdiskusi, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan jawaban dari anak-anak yang sudah anak-anak diskusikan.
Siap ya? Apakah anak-anak bisa? Ya, Bu. Baik. Ibu akan tunggu selama 5 menit. Baiklah, waktunya sudah cukup. Sekarang anak-anak, apakah ada yang bisa mempresentasikan hasilnya? Hasil diskusi? Tidak apa-apa, satu saja. Ya, Bu. Apakah hasil diskusinya, anak-anak? Karakteristik surat dinas menggunakan pilihan kata sapaan yang bersifat formal. Iya, 2. benar. Menggunakan bahasa ragam yang baku. Iya, 3. Karena surat dinas hanya boleh ditulis kepada instansi lain, maka pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. benar. Cukup sedikit 4. saja buat kelompok yang lain. Cukup satu saja, biar nanti kelompok yang lain meneruskan. Setelah anak-anak berdiskusi tentang unsur-unsur surat dinas dan surat pribadi, Ibu juga akan memberikan bahan diskusi anak-anak tentang karakteristik bahasa surat. Kali ini, anak-anak diminta untuk memberikan contoh salam pembuka. Misalnya dalam surat pribadi itu salam pembukanya, halo, selamat pagi, bagaimana kabarmu? Seperti itu. Sedangkan surat dinas, yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Kemudian juga salam penutup. Untuk surat pribadi itu seperti bagaimana, kemudian surat dinas bagaimana. Ibu akan memberikan waktu juga selama 5 menit. Anak-anak silahkan berdiskusi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Iya, bagus. Coba dipresentasikan. Contoh karakteristik bahasa surat, surat pribadi. Salam pembukanya seperti apa? Tidak ada di skrip, Bu. Coba Ibu beri contoh. Surat pribadi itu seperti, halo, bagaimana kabarmu? Sedangkan surat dinas itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Nah, anak-anak, setelah anak-anak selesai berdiskusi, sekarang waktunya kita menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Yang lain aja, Bu. Saya tunjuk ya, silakan Mas Sidik. Bagaimana Simpulan kesimpulannya? pembelajaran pada pagi hari ini yaitu unsur-unsur surat pribadi itu berbeda dengan surat dinas. Ya, Surat dinas wajib menggunakan bahasa formal dengan iya, unsur-unsur sistematika yang telah ditentukan. benar. Terima kasih Sedangkan banyak surat Mas dinas Sidik, tidak sedikit perlu saja. bahasa yang formal. Ya, terima kasih banyak. Nyata selama 1-2 jam mata pelajaran hari ini kita telah belajar banyak sekali, mulai dari unsur-unsur surat dinas dan surat pribadi sampai dengan karakteristik bahasa dari surat dinas dan surat pribadi. Baik, Ibu, untuk memperkuat pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan PR, tugas rumah, untuk dikerjakan secara pribadi saja. Ibu nanti akan membagikan link di Google Classroom. Silakan anak-anak
mengakses Google Classroom, kemudian mengerjakan soal-soal yang telah Ibu kirimkan. Dan jangan lupa anak-anak agar menjaga kondisi dalam situasi pandemi ini, tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa olahraga dan makan sayuran, makan makanan yang sehat, sekaligus juga minum air yang putih yang banyak. Nah, maaf, terima kasih banyak atas perhatiannya anak-anak. Apabila Ibu dalam mengajarkan banyak kesalahannya, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.